datang di Artu Today. Kita terupdate hari ini. Silahkan menikmati. Pemirsa, seorang kuli panggul di Blora, Jawa Tengah berangkat menunaikan ibadah haji setelah menabung selama 20 tahun. Dengan tekad yang kuat, dirinya mengumpulkan uang Rp4.000 setiap harinya. Layaknya memanggul barang di pasar, Sumarno memanggul mimpinya untuk menunaikan ibadah haji dengan keyakinan yang kuat. Kuli panggul di pasar Tunjungan, Blora, Jawa Tengah ini dengan giat mengumpulkan uang dari upahnya setiap hari. Dalam sehari, ia menerima penghasilan Rp30.000 hingga Rp40.000. Sumarno menyisihkan Rp4 hingga Rp5.000 setiap harinya selama 20 tahun dengan keyakinan dapat bertamu ke rumah Allah. Meskipun jadwal sempat tertunda 2023 lalu akibat pandemi, usaha Sumarno akhirnya terbayar lunas di tahun ini. Ya, buat makan aja susah kok naik haji. Ya itu kan saya minat naik haji. Jadi duitnya sedikit-sedikit saya kumpulkan. Per hari nabung berapa Mbak setiap harinya? 4.000. Selama berapa tahun itu untuk? Itu sekitar 20-an. Tak sendiri, Sumarno akan menunaikan rukun Islam yang kelima ini bersama istrinya. Dirinya dijadwalkan untuk bertolak ke Tanah Suci tanggal 5 Mei mendatang. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, A-News melaporkan. Pemirsa, mimpi untuk menunaikan ibadah haji akhirnya bisa diraih seorang pedagang rujak kangkung di Subang. Usai mengumpulkan uang bertahun-tahun, dirinya akan bertolak ke Tanah Suci pada tahun ini. Ersa Sarji, warga Subang yang berjualan rujak kangkung bergembira karena impiannya untuk berhaji akhirnya terwujud. Ia menabung secara rutin setiap hari sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 dari hasilnya berjualan menggunakan gerobak. Berawal dari keyakinannya, dirinya akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar haji 2014 lalu. Awalnya pengen niat naik haji, terus pengen nyenangin orang tua. Usaha ini usaha apa Bu? Ibu biasa Seharian. Jualan nasi, Jualan nasi. sama rujak kangkung. Kadang-kadang ada 50, ada 100, gimana pendapatan. Ersa semula dijadwalkan untuk bertolak ke Tanah Suci tahun lalu. Namun keberangkatannya tertunda akibat kondisi kesehatan. Dengan keterbatasan ekonomi yang dimilikinya, tapi dengan tekad yang bulat, dengan semangat yang kuat ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dalam hal ini menunaikan ibadah haji. Penantiannya bertahun-tahun akhirnya berbuah manis. Ersa akhirnya berangkat pada tahun ini bersama 452 calon jemaah haji lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, A-News melaporkan. Amerika Serikat meluncurkan paspor edisi khusus HUT ke-250 kemerdekaan dengan wajah Presiden Donald Trump di dalamnya. Langkah ini menjadi simbol kuatnya jejak Trump pada berbagai properti resmi negara. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis paspor komemoratif dalam jumlah terbatas menyambut 250 tahun deklarasi kemerdekaan Amerika pada Juli mendatang. Secara resmi paspor ini disebut bagian dari perayaan nasional. Namun langkah tersebut dinilai menambah panjang daftar personalisasi simbol negara oleh pemerintahan Trump. Sebelumnya nama dan citra Trump juga muncul pada gedung federal, program pemerintah hingga koin. Kebijakan ini memicu kritik lantaran dinilai mencampurkan identitas negara dengan pencitraan politik presiden. Presiden Prabowo Subianto langsung melepas kemeja safari yang dikenakannya selesai menyampaikan pidato di kawasan Monas, Jakarta pada Jumat 1 Mei. Bahkan Prabowo langsung melemparkan kemeja tersebut ke arah buruh yang menghadiri aksi May Day. Merespons hal itu, para buruh langsung berebut mengambil kemeja sang presiden. Selesai acara, Prabowo terlihat hanya mengenakan kaos polos berwarna hitam. Tak berlangsung lama, Prabowo turun dari panggung dan menuju ke arah mobil maung. Di atas mobil maung, Prabowo juga melemparkan hadiah berupa kaos untuk para buruh yang menghadiri acara tersebut.
sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini serap aspirasi bisa bermanfaat, dan tadi juga sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan dari Gebrak, bagi kawan-kawan yang siang nanti setelah sholat Jumat akan melaksanakan aksi, kami sampaikan salam dan mudah-mudahan aksi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Demikian. Pak Sunar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan media, jurnalis. Kami dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat hari ini memperingati Hari Buruh Internasional, memang tidak bersama dengan kawan-kawan serikat pekerja yang lain. Agenda May Day Festa di Monas. Kami memang memilih aksi yang di depan gedung DPR karena kami juga ingin menyampaikan secara langsung kepada Wakil Ketua DPR, dan sebenarnya harapannya semua pimpinan DPR dan Komisi 9 bisa hadir. Tadi juga diwakili oleh Bu Putih gitu. Ini terkait dengan bagaimana keresahan dari kawan-kawan buruh di berbagai daerah, dari berbagai macam sektor, yang menyampaikan bahwa ada situasi ketenaga kerjaan yang sangat buruk, ya. Sehingga kami menyampaikan agar pasca putusan MK 168 Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera dibahas dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh, karena kami meyakini kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat tanpa melibatkan buruh, maka akan sama dengan undang-undang sebelumnya yang justru akan menjadi konflik, ya, antara serikat buruh dengan pemerintah dan juga DPR. Jadi baru dibentuk, disahkan, habis itu demonstrasi, habis itu mogok kerja, habis itu digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan harapan kami itu tidak terjadi, sehingga dalam proses pembahasannya ke depan serikat buruh juga bisa dilibatkan. Juga kami mengkritisi juga soal bagaimana sistem pengupahan di Indonesia, dan ini setiap tahun itu selalu ada unjuk rasa kaum buruh untuk kenaikan upah. Harapan kami pemerintah dan DPR bisa meninjau kembali dan melakukan reformasi sistem pengupahan menuju upah layak nasional. Jadi harapannya kawan-kawan buruh tiap tahun tidak selalu demonstrasi, karena itu kan juga yang menjadi kekhawatiran dari pihak Apindo sendiri soal kondusivitas dalam iklim dunia usaha. Karena kalau regulasinya nggak bagus, udah otomatis perselisihan akan terus terjadi. Dan juga soal penghapusan outsourcing, Pak. Jadi ini udah puluhan tahun praktek di lapangan pekerja tetap atau permanen itu semakin dikit. Tapi untuk outsourcing, kontrak, harian lepas, borongan itu semakin banyak. Dan inilah yang kami juga soroti, harapannya itu nanti juga dimasukkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dan yang terakhir, kami juga menyikapi soal demokrasi yang kami menganggap mungkin di beberapa waktu ini ruang demokrasinya semakin dipersempit, karena memang ada beberapa kawan-kawan yang melakukan aksi unjuk rasa mendapatkan kriminalisasi, bahkan mungkin penangkapan dan lain sebagainya. Mestinya itu juga bisa disikapi oleh pihak DPR sebagai perwakilan dari masyarakat sipil. Artinya juga harus melindungi dari gerakan masyarakat sipil. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada atau cukup ya? Cukup. Baik. Yuk, ya mau sholat Jumat. Terima kasih. Oke. Sebelumnya kami juga mendapatkan informasi bahwa ada 3 warga negara Indonesia yang ditangkap di Mekah, Arab Saudi terkait dugaan kasus haji ilegal. Kami akan langsung tanyakan kepada Maya Puspitasari di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Maya, bagaimana proses hukum terhadap 3 WNI di Mekah tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan juga pemirsa, betul sekali memang ada 3 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh otoritas Arab Saudi berkaitan dengan kasus penipuan haji. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah sudah mendatangi kantor polisi di wilayah Kararah Mekah
untuk melihat bagaimana perkembangan terkini penanganan 3 WNI yang ditangkap oleh otoritas Arab Saudi tersebut. Dan ternyata konjen RI di Jeddah ini mendapati tidak hanya ada 3 WNI, tapi juga ada 4 warga negara Indonesia lainnya yang juga ditangkap dengan tuduhan yang sama. Jadi saat ini ada total 7 warga negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas keamanan atau kepolisian Arab Saudi berkaitan dengan kasus penipuan haji atau jual beli haji ilegal. Ketujuh WNI yang ditangkap tersebut merupakan mukimin yang sudah lama tinggal di Mekah, kemudian juga 2 diantaranya merupakan tenaga pendukung haji. Dari tangan para pelaku, pemirsa, kepolisian Arab Saudi menyita berbagai barang bukti, mulai dari uang tunai puluhan ribu rial, kemudian juga kartu nusuk palsu, dan juga gelang haji palsu. Dan berikut adalah pernyataan dari Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari, berkaitan dengan update terkini penanganan kasus penangkapan 7 WNI di Arab Saudi. Mekah dan sudah bertemu dengan ketiganya. Selain ketiga orang tersebut, saya bisa sebut inisial mereka. Yang pertama adalah YJJ, yang kedua adalah JAR, dan yang ketiga adalah AG. Selain ketiga orang tersebut, tadi pagi tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah juga sudah bertemu dengan 4 orang lainnya yang ditangkap dengan tuduhan yang sama. Bahkan dari mereka disita berbagai barang bukti berupa kartu nusuk palsu, gelang haji palsu, dan juga uang dalam jumlah yang cukup besar sebanyak 10.000 real. Jadi sekali lagi KJRI mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk tidak coba-coba, untuk tidak berjualan, untuk tidak mempromosikan paket haji ilegal. Sekali lagi berbagai sosial media kita, berbagai komunikasi kita itu dipantau terus oleh pihak keamanan Arab Saudi, sehingga berbagai komunikasi kita yang terkait dengan penjualan haji ilegal itu dapat terpantau dan pasti akan dikejar oleh aparat keamanan Arab Saudi. Ya, dengan terbongkarnya kasus penipuan haji ini dan penangkapan 7 WNI oleh kepolisian Arab Saudi, pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak tergiur berangkat haji dengan menggunakan visa non-resmi atau haji ilegal. Karena memang pemerintah Arab Saudi selama 3 tahun terakhir memperketat aturan izin memasuki kota Mekah, terutama di musim haji. Dan ancaman hukumannya pun tidak main-main, mulai dari denda puluhan ribu rial, kemudian deportasi, hingga larangan untuk memasuki kota Mekah sampai 10 tahun. Demikian yang bisa kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Indi di Jakarta. Baik Maya, jadi update-nya ada 7 WNI yang ditangkap oleh aparat Arab Saudi. Terima kasih informasinya Maya Puspitasari dari Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya juga Aditya Nugroho dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Yang juga jadi sorotan, saudara, kawasan Monas Jakarta diramaikan dengan aliansi buruh menyambut Hari Buruh Sedunia atau May Day. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam puncak peringatan May Day. Presiden Prabowo tiba di kawasan Monas didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam acara itu, pimpinan 5 serikat pekerja menyampaikan aspirasi tentang perlindungan dan kesejahteraan buruh. Sementara dalam pidato, Presiden Prabowo menyampaikan 2 regulasi yang diteken untuk perlindungan awak kapal perikanan serta pengemudi ojek daring. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day yang digelar di Monas, Jakarta Pusat. Kedatangan Prabowo disambut antusias para buruh yang memadati kawasan Monas. Serikat buruh yang hadir diantaranya KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPMI atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan KSPN atau Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Bendera-bendera serikat buruh berkibar di antara massa. Massa telah ramai berdatangan ke Monas sejak pukul 6 pagi.
Dalam sambutannya di peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya telah menandatangani sejumlah keputusan Presiden terkait peningkatan kesejahteraan buruh. Presiden Prabowo Subianto mengaku telah memerintahkan menterinya untuk segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Saudara, serikat buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat Gebrak akan menggelar aksi unjuk rasa pagi ini menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Lebih dari 6.000 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi unjuk rasa ini. Sebanyak 6.678 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, Pemprov DKI, Pamdal dan Satuan Kamtipmas berjaga mengawal aksi peringatan Hari Buruh hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau peserta aksi menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Jumlah personil yang dilibatkan di dalam pengamanan di sekitar DPR MPR sejumlah 6.678 personil. Ini gabungan terdiri dari kepolisian 4.633 personil, TNI 1.050 personil, Pemda, Pemprov DKI 95, Pamdal 400 dan Sabuk Kamtipmas sejumlah 500, estimasi berkisar 5.000 massa. Siang ini akan diterima oleh perwakilan dari DPR RI terkait tentang perwakilan dari masa aksi. Saudara buruh akan diterima. Saudara, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta dilaksanakan di sejumlah titik, diantaranya di kawasan Monas. Buruh turun ke jalan menyuarakan tuntutan mulai dari kenaikan upah, perlindungan hak pekerja hingga evaluasi regulasi ketenaga kerjaan. Lalu bagaimana situasi terkini di Monas? Kita akan menuju jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa dan juru kamera Julian Fernando. Tifal, selamat siang. Jadi apa saja poin yang disampaikan Presiden tadi dalam pidatonya, Tifal? Tadi sempat kita dengar ada regulasi yang sudah diteken oleh Presiden dalam peraturan Presiden ini meratifikasi kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi Buruh Internasional atau ILO tentang perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dan seiring sejalan nantinya dalam bulan Mei ini pemerintah disebut akan meresmikan 1.300 lebih titik kampung nelayan di seluruh penjuru tanah air. Itu satu hal. Tapi hal lain yang juga menarik dicermati adalah ditekennya aturan tentang jaminan perlindungan bagi pengemudi transportasi daring, Vidi. Dalam penjelasan atau dalam pidato disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan para buruh di Monumen Nasional hari ini atau pada pagi tadi, aturan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan asuransi kesehatan,
ditambah juga standar minimal upah yang didapatkan oleh para pengemudi ojek daring ini yang awalnya hanya 80% jadi minimal 92% untuk pengemudi. Nah, ini yang menarik untuk dicermati sejauh mana Perpres ini sudah diteken dan implementasinya harus sejauh apa, dan aturan turunan dari Perpres ini akan sejauh mana ini bisa diterapkan kepada perusahaan-perusahaan penyedia angkutan daring ini untuk bisa diterapkan kepada para pengemudi ojek daring terutama terkait dengan aturan itu. Dan satu hal lagi yang juga menarik dicermati adalah dorongan dari pemerintah pusat agar jajarannya dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum bersama dengan DPR RI segera mengesahkan atau segera merampungkan proses revisi terhadap rancangan undang-undang ketenagakerjaan sesuai dengan amanat dari Mahkamah Konstitusi yang awalnya aturan ketenagakerjaan itu masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Itu satu hal. Hal lainnya juga disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan para buruh hari ini adalah janji yang pernah disampaikan oleh Presiden dalam May Day di tahun lalu, di tahun 2025. Waktu itu ia sempat menjanjikan dalam waktu 3 bulan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau undang-undang PPRT itu bisa segera disahkan, dan itu disampaikan oleh Presiden bahwa pada rapat paripurna DPR terakhir sebelum memasuki masa reses, DPR RI bersama dengan pemerintah setuju atas rancangan undang-undang PPRT ini disahkan menjadi undang-undang, dan dalam kurun 1 tahun setelah undang-undang itu diketok di dalam rapat paripurna segera bisa diimplementasikan atau segera diterapkan sehingga status pekerja rumah tangga tidak lagi masuk dalam sektor privat tapi masuk dalam pekerja yang hak-haknya setara dengan pekerja-pekerja lainnya atau pekerja formal begitu, dengan cakupan hak-hak termasuk dalam perlindungan ketenagakerjaan, perlindungan kesehatan hingga jaminan perlindungan dari tindakan-tindakan kekerasan dalam lingkup privat rumah tangga. Itu yang kemudian disampaikan, itu poin yang lain termasuk juga janji yang tahun lalu sempat disampaikan ada kalangan buruh yang masuk dalam daftar pahlawan nasional, itu juga sudah diimplementasikan pemerintah di Hari Pahlawan tahun 2025. Marsina masuk sebagai daftar penerima gelar pahlawan nasional, dan disebutkan dalam waktu dekat ini Presiden juga akan menuju ke Nganjuk untuk meresmikan rumah atau museum Marsina sebagai wujud negara untuk memberikan perlindungan ataupun juga menaruh perhatian kepada kalangan-kalangan buruh atau kalangan-kalangan pekerja. Dalam kesempatan yang sama juga Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk selalu berada di pihak buruh, termasuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan para pekerja di berbagai sektor, Vidi. Baik, Tifa, lalu bagaimana tanggapan Serikat Buruh? Betul. Selain dari Kangen Band, Serikat Buruh sebelum pidato Presiden tadi sudah ada suara-suara disampaikan beberapa poin terkait dengan masalah upah, kemudian perlindungan bagi para pekerja, revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan harus segera digesa. Terutama tadi Said Iqbal dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai unjuk rasa juga sudah menekankan masalah penghapusan status outsourcing dan menaikkan upah buruh dan menolak upah murah. Kalau disingkat adalah HOTUS. Itu yang disuarakan, termasuk juga ada fasilitas-fasilitas pendukung yang diharapkan negara bisa berikan itu kepada kalangan pekerja, khususnya adalah rumah yang berdekatan langsung dengan kawasan industri. Itu dari perwakilan dari pimpinan 5 serikat buruh yang disampaikan saat acara inti dari Puncak May Day di Monas. Tadi dalam beberapa menit sebelum saya melakukan laporan langsung ini, saya juga mendengar aspirasi dari para pekerja soal janji-janji ataupun juga regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sejauh ini, apakah sudah cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Para buruh merasa sedikit banyaknya sudah terbantu, tapi diharapkan ada penyesuaian juga dalam hal upah dan juga masalah pengawasan terhadap regulasi yang sudah diterbitkan. Khususnya tadi masalah kesejahteraan, perlindungan bagi para pekerja, pemberian uang lembur. Tadi ada beberapa yang memberikan curhatnya kepada saya. Uang lembur, pengawasannya, pemberiannya juga harus bisa tertibkan ataupun juga bisa diperketat lagi sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa betul-betul dijalankan oleh secara maksimal oleh para pemberi kerja, dengan harapan apa yang janji-janji yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat ini bisa terimplementasi dan wujud dari perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja ini bisa betul-betul dirasakan oleh mereka para buruh, Vidi. Ya, baik, Serikat Buruh mengharapkan janji-janji pemerintah bisa diimplementasi dan apa yang sudah regulasinya disusun bisa diawasi dengan baik agar implementasinya berjalan dengan baik juga. Tifal Solesa dari kawasan Monas, Jakarta Pusat, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, 3 jemaah calon haji embarkasi Kulon Progo, Yogyakarta dinyatakan gagal berangkat ke Tanah Suci setelah gagal menjalani pemeriksaan kesehatan akhir.
1 jemaah kloter 3 dinyatakan tidak lolos karena menderita paru-paru basah. Sementara 2 jemaah lain dari kloter 4 gagal berangkat akibat kondisi pasca operasi dan gejala demensia. Ketatnya aturan dari Arab Saudi dalam penerbitan visa dan kartu nusuk membuat proses penggantian jemaah tidak mudah dilakukan.